Assalamualaikum, nama saya Widya Nur Safitri dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Pembelahan ini terjadi pada sel eukariotik. Pembelahan mitosis bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi luka. Pembelahan mitosis terdapat beberapa tahapan, yaitu fase pertama, interfase. Di fase interfase ini, nukleus dan membran inti masih terlihat sangat jelas, sedangkan kromosom masih berbentuk benang-benang kromatin. Organelnya disebut sentrosom. Interfase terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Fase gap 1, di mana di fase gap 1 ini sel mengalami pembesaran. Fase kedua, fase sintesis, di mana di fase sintesis ini akan mengalami replikasi dan sintesis protein. Fase ketiga, fase gap 2. Di fase gap 2 ini, organel yang tadinya sudah membesar akan ikut membelah, kemudian masuk ke persiapan pembelahan sel. Kedua, profase. Proses ini terjadi di mana kromatin yang masih benang-benang halus akan menebal dan memendek. Kemudian kromatin akan membelah membentuk kromosom. Kemudian, nukleus dan membran intinya akan mulai menghilang, sedangkan sentrosom akan membelah menjadi 2 dan akan membentuk sentriol. Dan dari sentriol akan muncul yang dinamakan benang-benang spindel. Ketiga, metafase. Ciri dari metafase, kromosom akan berjajar di bidang ekuator. Kromosom akan ditempelkan benang spindel karena kromosom mempunyai bagian yang bernama kinetokor. Nah, kinetokor ini yang akan berjajar di bidang ekuator. Kinetokor ini akan menjadi tempat menempelnya benang spindel. Keempat, anafase. Kromosom akan ditarik ke kutub berlawanan, kemudian kromosom yang sudah ditarik akan menjadi kromatin kembali. Terakhir, telofase. Di telofase ini akan terjadi sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma, di mana yang sebelumnya sel induk hanya 1, nanti sel induknya akan membelah menjadi 2 sel. Kemudian kromatin tadi akan berubah lagi menjadi benang-benang kromatin. Nukleus dan membran inti juga akan muncul kembali. Selain itu, sentrosom yang telah menjadi sentriol akan kembali menjadi sentrosom. Jadi, di pembelahan mitosis ini, hasil akhirnya ada 2 anak sel. Nah, anak-anak ini akan identik dengan induknya karena bersifat diploid. Fire when the storm hits you. That's it, Brian?